Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore gitu ya. Eh, Pokoknya selamat berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar, diberi kesempatan untuk senantiasa menggali ilmu yang mudah-mudahan kelak akan bermanfaat ya dalam kehidupan kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tidak terasa sudah pertemuan kelima, dan kita sudah sampai pada keterampilan menjelaskan ya. Keterampilan kedua dalam keterampilan dasar mengajar. Minggu yang lalu saya sudah menugaskan beberapa rekan kalian untuk mempraktekkan keterampilan membuka dan menutup, dan alhamdulillah saya sudah melihat semua hasil dari hasil karya dari kawan-kawan kalian. Secara umum ya sudah memasukkan unsur-unsur keterampilan membuka dan menutup gitu ya. Kawan-kawan kalian sudah memasukkan itu. Namun mungkin yang perlu dikoreksi adalah dari aspek aspek artikulasi. Ada beberapa kawan kalian yang memang perlu pembenahan dalam artikulasi. Artikulasi itu dalam pengucapan bunyi gitu ya, kata-kata, mengeluarkan kata-kata itu perlu untuk dilatih. Selain itu juga ketegasan ya. Seorang guru itu tidak boleh lembek ya. Artinya dalam setiap kalimat atau kata yang keluar itu mengandung unsur ketegasan ya. Jadi jangan seperti kalian sedang berbincang dengan kawan kalian ketika berbicara kepada siswa ya, tapi bukan berarti harus keras dan galak ya, bukan seperti itu. Tapi ya ada kata-kata yang harus ditekan, ada kata-kata yang harus dilunakkan gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa dilatih ya. Ilmu komunikasi seperti itu bisa dilatih. Kalian bisa berlatih itu ketika di depan kaca misalnya. Depan kaca sering-sering saja mencoba untuk berkata-kata, kemudian direkam ya, seolah-olah kalian di depan siswa, kemudian direkam, terus kalian dengarkan lagi gitu. Atau meminta teman kalian untuk mendengarkan kira-kira sudah pas belum intonasi saya, volume saya, kemudian ketegasan dalam kata-kata saya itu sudah pas atau belum. Nah itu perlu diperbaiki dari kawan-kawan kalian. Nah nanti saya akan share YouTube dari kawan-kawan kalian yang sudah praktek itu di Classroom. Nah saya minta kalian mengomentari ya, ya tentu saja komentar itu mengandung kritik dan saran gitu ya, mengandung kritik dan saran. Kira-kira apa yang kurang, kira-kira apa kelebihannya gitu. Jadi apa kelebihan dan kelemahan dari kawan-kawan kalian itu, kemudian kritik sarannya apa ya, saran untuk memperbaiki itu apa gitu ya. Silakan dituliskan di kolom komentar, nanti saya akan cantumkan linknya di Classroom ya. Saya akan perhatikan, dan tentu saja itu akan menjadi bahan perhatian saya ketika saya memberikan tambahan penilaian. Itu menjadi unsur keaktifan kalian. Oke, karena memang keaktifan itu kan tidak harus selalu ada di dalam kelas ya, atau selalu datang atau selalu menyimak, tapi juga
kalau secara online seperti ini kan pasti dari keaktifan dalam komen gitu ya. Kalian berusaha untuk jadi netizen gitu ya, netizen yang baik, yang selalu berkomentar. Tuh, itu apa namanya? Menjadi salah satu bagian dari penilaian dalam pembelajaran daring kita. Nah, sekarang kita beranjak ke keterampilan menjelaskan. Nah, apa itu keterampilan menjelaskan sebenarnya tuh? Ya sudah jelas ya. Keterampilan menjelaskan itu adalah keterampilan untuk membuat materi menjadi lebih jelas. Nah, tapi bagaimana cara supaya membuat materi lebih jelas gitu ya? Ya, nanti ada beberapa trik yang bisa kalian lakukan. Tapi tentu saja hal ini tidak lepas dari jam terbang. Ya, ketika semakin sering kalian berada di depan kelas ya, misalnya kalian ketika diskusi itu kalian selalu berbicara ya, misalnya ya, atau kalian menjadi guru privat, atau kalian menjadi guru ekskul ya, atau kalian menjadi guru TPA misalnya yang muslim. Nah, itu bisa mengasah keterampilan menjelaskan kalian. Tapi paling tidak kan kalau misalnya belum Bu, saya belum pernah Bu jadi guru ekskul, saya belum pernah Bu jadi guru privat gitu, atau guru les itu. Tapi kan kalian selama perkuliahan itu kan kalian pasti pernah menjadi presenter kan, pernah menjadi penyaji gitu dalam sesi diskusi. Nah, sebenarnya itu adalah momen untuk apa? Momen untuk melatih keterampilan menjelaskan kalian. Ya, kalau kalian bisa menjawab pertanyaan dari siapa penanya gitu ya, dengan bahasa yang lugas, tegas, dan mudah dipahami, nah itu sebenarnya kalian sudah punya keterampilan menjelaskan. Tapi kalau kalian menjawabnya muter-muter gitu ya, tidak to the point, bahkan tidak menjawab pertanyaan, nah itu berarti kalian harus belajar ya. Bisa, semua orang bisa melatih. Ini keterampilan yang sifatnya bisa dipelajari. Jadi ya, selama kalian mau untuk belajar, mau untuk berlatih, ya insya Allah sih bisa. Oke, saya terlebih dulu akan menyampaikan ya satu hakikat dari pembelajaran. Ya, pembelajaran itu kan sebenarnya proses komunikasi ya. Proses komunikasi itu berarti ada interaksi dua arah, ada pemberi pesan dan ada penerima pesan. Ya, itu kalau konsep komunikasi kan seperti ini ya. Ya. Oke. Ini ada pemberi pesan. Ini apa namanya? Pemberi pesan. Ini penerima pesan. Nah, ini proses komunikasi. Karena itu, pemberi pesan, dia harus bisa menggunakan bahasa yang difahami oleh si penerima pesan. Nah, dia juga selain penggunaan bahasa, dia juga harus punya attitude atau perilaku yang memudahkan penerima pesan untuk memahami apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan. Ya, pesan apa yang disampaikan dalam pembelajaran? Yang disampaikan itu adalah materi, ya, materi pelajaran. Itu yang disampaikan dalam proses komunikasi. Nah, untuk melancarkan proses transfer of knowledge dan transfer of value gitu ya, inti dari pembelajaran itu ada transfer of knowledge dan transfer of value. Di sini di tengah-tengah ini kita memerlukan adanya media ya. Media itu bisa apa saja ya, jadi supaya mempermudah. Misalnya ketika saya menyampaikan tentang perbedaan candi gitu ya, candi Jawa Timur dengan candi Jawa Tengah misalnya, saya memaparkan tentang itu, maka supaya siswa bisa lebih
mudah dalam memahami, saya bawakan gambar, ya. Atau kalau saya pakai PPT, saya setelkan video, ya, video tentang misalnya candi di Jawa Timur, ya, Candi Bajang Ratu misalnya. Saya bandingkan dengan Candi Borobudur, atau saya membandingkan antara Candi Borobudur dengan Candi Prambanan. Tuh. Nah, itu bisa dengan video, bisa dengan gambar. Intinya visualisasi, ya, karena sejarah itu kan bersifat lampau, dan ketika bersifat lampau itu kan kita tidak hidup pada zamannya. Nah, disitulah kita memerlukan adanya media untuk mendukung mendukung gambaran peristiwa yang lebih mudah dipahami, ya, dan lebih jelas. Nah, itu yang pertama dulu kalian pahami kenapa kita harus membutuhkan keterampilan menjelaskan. Karena keterampilan menjelaskan itu adalah bagian dari proses komunikasi. Yang dikomunikasikan apa? Yaitu materi pembelajaran. Nah, itu yang terpenting. Nah, kegagalan dalam mengkomunikasikan itu dapat berdampak pada kegagalan pembelajaran. Oke, saya pikir kalian bisa menginterpretasikan ini, ya, cuman saya coba perjelas lagi. Apabila seorang guru itu gagal dalam menyampaikan materi pembelajaran, maka dampaknya adalah tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Ya, misalnya seorang guru menjelaskan tentang peristiwa reformasi, ya, latar belakangnya apa, ya, dia menjelaskan tentang bagaimana para pemuda berdemonstrasi, gitu, ya. Nah, tapi dia lupa untuk menyampaikan mengapa pemuda ini marah. Apa yang membuat mereka marah? Apakah mereka hanya marah karena sosok Pak Harto saja, atau karena kelakuan dari para pejabat-pejabat yang hidup pada masa Orde Baru, termasuk dalamnya adalah presiden. Nah, ketika kalian gagal menyampaikan latar belakang dari peristiwa reformasi itu, maka siswa kalian akan berpikir bahwa Soeharto itu jahat. Ya, nah disinilah sebenarnya yang seringkali perlu kita benahi, ya, bahwasanya dalam peristiwa sejarah itu kan yang kita pelajari itu adalah nilainya, ya, nilainya, ya, konsepnya, ya. Jadi tidak ada kebencian terhadap sosok, tapi yang ada adalah kebencian terhadap perilaku dari tokoh, ya, perilaku dari pejabat. Orang membenci Soeharto, membenci Pak Harto, gitu, ya. Padahal tidak semua yang beliau lakukan itu salah, ya. Ada hal-hal yang memang pernah dilakukan dengan tulus oleh beliau. Tuh, demikian juga dengan Pak Karno. Orang membenci Pak Karno dengan berpengetahuan bahwa beliau pernah membela PKI, gitu, ya. Ya, padahal ya memang Pak Karno pernah salah, tapi ada nilai-nilai yang memang ada perilaku-perilaku yang memang beliau lakukan dengan tulus. Nah, ketika kalian menjadi seorang guru, maka sampaikan bahwa reformasi yang terjadi di Indonesia itu terjadi karena adanya perilaku-perilaku yang korup dari para pejabat. Nah, diantaranya adalah dituduhkan kepada Pak Presiden Soeharto, ya, atau perilaku korupsi, kolusi, nepotisme, misalnya nepotisme. Nah, itu perilakunya yang salah. Jadi yang tanamkan adalah perilaku, latar belakang kenapa sih pemuda ini marah. Jadi, jangan sampai keluar kata-kata ini gara-gara Soeharto. Nah, itu sebenarnya seorang guru tuh tidak dapat seperti itu, kecuali kalian politisi, ya. Kalau politisi wajar, gara-gara Soeharto, gara-gara SBY, gara-gara apa, ya. Wajar lah kalau politisi bicara depan TV, karena itu kan market mereka, ya. Itu pasar mereka untuk mendapatkan uang, tuh seperti itu. Mereka memang harus bersikap provokatif. Tapi kalau kalian sebagai seorang guru, itu alangkah baiknya itu bersifat netral, ya. Bersifat netral,
terutama guru sejarah ya, tapi tetap dengan menyampaikan kebenaran. Tuh, kalau istilah sekarang itu pembelajaran sejarah yang kritis, ya, atau critical thinking dalam pembelajaran sejarah. Oke. Nah, apa sih sebenarnya indikator kegagalan belajar? Kapan siswa disebut sebagai gagal belajar? Ketika siswa tidak mampu, ya, ini tidak, ada kata-kata tidak di sini. Siswa tidak mampu, ya. Siswa tidak mampu menerapkan konsep-konsep yang dipelajari ke dalam bentuk kegiatan lain dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, apa yang dipelajari siswa itu hanya selesai di dalam kelas, ya. Kalau dalam ketika kita belajar sejarah, puncak dari belajar sejarah itu kan memunculkan kesadaran sejarah, ya, atau historical awareness, kesadaran sejarah. Nah, ketika setelah belajar sejarah siswa tidak memiliki kesadaran sejarah, maka yang terjadi adalah gagal belajar sejarahnya. Ya, apa itu kesadaran sejarah? Kesadaran sejarah itu adalah perilaku di mana siswa bisa memahami atau bisa memahami dan mengambil nilai-nilai yang terjadi pada masa lampau untuk memperbaiki kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Tuh, ya. Jadi, ketika siswa belajar bahwa perilaku perilaku yang korup itu akan berdampak pada permusuhan gitu ya, atau pada konflik gitu misalnya, atau salah satu latar belakang dari konflik itu adalah perilaku yang korup gitu ya, dan perilaku yang saling sikut menyikut gitu ya. Nah, siswa belajar itu di dalam peristiwa sejarah misalnya. Tapi ketika dia hidup dalam lingkungan sehari-harinya, dia malah berperilaku korup gitu, atau berperilaku yang menyikut kawan sendiri untuk mendapatkan jabatan gitu. Nah, itu ya itu terjadi, atau menyikut rekan sendiri untuk menikung teman sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan misalnya. Nah, itu dia tidak berhasil dalam belajar. Tuh ya, itu indikator kegagalan belajar. Nah, ini coba di introspeksi ke diri kalian juga ya. Bisa juga sih sebenarnya kita mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi apakah kita sudah memiliki kesadaran sejarah atau belum, dengan melihat perilaku kita sendiri ya. Itu yang cara pertama untuk bisa menjadi guru ya, supaya, karena gini ya, guru apalagi guru sejarah ya, itu harus punya etika moral ya, yang memang selayaknya seorang guru ya. Tuh. Jadi bukan hanya sekedar wawasan yang dia miliki, tapi juga dia punya etika dan moral yang baik ya. Jadi dia tidak akan memberikan pembelajaran yang negatif kepada siswanya, atau tidak akan memberikan contoh yang negatif, justru dia memberi teladan. Nah, itu ya, susah memang jadi guru ya, apalagi guru-guru yang berkaitan dengan ilmu etika ya, ilmu moral ya. Sejarah kan salah satunya. Nah, lalu mengapa butuh keterampilan menjelaskan? Nah, di sini ada 4 hal ya yang yang perlu kalian cermati ya. Yang pertama adalah tidak semua siswa bisa menggali sendiri pengetahuan dari sumber belajar. Jangan anggap semua siswa kalian itu pandai ya, atau kasih aja
buku terus suruh ngisi LKS gitu ya, tercapai pasti pembelajaran ya mungkin tercapai ya, karena siswa itu mungkin akan mengisi LKS itu, bahkan jawabannya benar semua bisa. Tapi apakah ada pengetahuan yang mereka peroleh gitu, atau mereka hanya sekedar, kan banyak juga nih, ini pengalaman saya sih, saya dulu ketika sekolah gitu ya, suruh ngisi LKS, ya gampang ya, karena pertanyaan di LKS itu kan ada semua di dalam buku ya, jadi ya tinggal buka lagi terus isi, ketika pertanyaan ini tentang ini, oh buka lagi terus isi, ya kan kayak gitu doang gitu, habis itu selesai, dibuka lagi enggak, inget enggak, enggak inget kan. Nah itu tuh, jadi tidak semua siswa bisa mengali sendiri pengetahuan dari sumber belajar. Artinya, ketika kalian memberi tugas kepada siswa untuk membaca buku, ya ada baiknya kalian membahasnya kembali, ya di dalam kelas ya, di depan semua anak-anak supaya mereka bisa lebih jelas. Tuh. Kemudian yang kedua, tingkat pemahaman siswa itu berbeda-beda. Nah, ya, jangan samakan intelektualitas siswa yang satu dengan siswa yang lain itu sama gitu ya. Jangan disamakan. Intelektualitas antar siswa itu jangan disamakan, karena pasti berbeda. Ada yang pandai sekali dan mudah mencerna, ada yang sedang, ada yang ya lambat gitu ya, lambat dalam mencerna. Nah, karena itu butuh keterampilan menjelaskan. Jadi seorang guru berada di tengah-tengah. Ya. Nah, ini juga terkait erat dengan ini sih, dengan gaya belajar siswa ya. Ada gaya belajar audio visual, kinestetik gitu ya. Itu juga perlu untuk ada guru pahami. Kemudian siswa cenderung bosan dengan cara menjelaskan yang monoton. Nah, karena itu ketika kita menjelaskan ya, kita butuh banyak aksesoris ya, bukan berarti kalian kemudian pakai bunga di atas kepala ya, atau pakai baju badut gitu ya supaya menarik perhatian, enggak ya. Ya, aksesorisnya tuh misalnya dengan bercanda ya, bisa ya, paling gampang itu dengan media pembelajaran ya. Jadi mengawinkan antara lisan ya, verbal dengan non-verbal. Non-verbalnya itu dengan media gambar, media video ya, atau media audio ya, atau bisa saja dengan misalnya, Bu, saya mau menjelaskan aja tanpa gambar, boleh, silahkan. Yang penting yang perlu diingat adalah jadi kalau kalian lihat ada Edgar Dale itu, kerucut pengalaman Edgar Dale ya, count of experience. Kalau cuma mendengarkan itu sekitar 20 atau 30% saja gitu. Tapi kalau pengalaman diperoleh dengan melihat, dia tingkatannya lebih tinggi. Yang paling tinggi itu tingkatannya adalah melalui pengalaman langsung. Ya, misalnya mengajak siswa ke cagar budaya, kemudian ikut membersihkan benda cagar budaya. Nah, itu pengalaman langsung. Itu nilainya lebih, bukan nilainya ya, aspek pemahaman siswanya itu akan menjadi lebih paling tinggi di antara kegiatan yang lain. Yang paling rendah itu mendengar. Nah, ini sebenarnya rendah ya. Kemudian kurangnya sumber belajar yang tersedia ya. Jadi misalnya kebetulan materi tentang PKI misalnya mengajarkan tentang gerakan 30 September ya, atau materi tentang demokrasi terpimpin, itu sedikit sumbernya yang bisa diakses siswa. Nah, ini waktunya seorang guru untuk tampil ya sebagai seorang hero gitu ya, seorang pahlawan yang kemudian menjelaskan dengan gamblang gitu ya terkait dengan demokrasi terpimpin di Indonesia misalnya, atau gerakan 30 September ya di Indonesia ya. Kenapa kemudian terjadi
chaos tahun 65, apakah itu hanya karena peristiwa yang terjadi tahun 50-an gitu ya, atau jauh sebelum itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi rentetan peristiwa yang kemudian puncaknya itu tahun 65 misalnya. Nah, itu guru menjadi seorang hero, menjadi pahlawannya siswa. Ya, kalau misalnya di dalam keluarga tuh ketika anak itu merasa kesulitan dalam mempelajari sesuatu, datang ayah atau ibunya, kemudian menjelaskan tentang ini itu bla 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 gitu ya, dengan kasih sayangnya ya. Nah, itu jadi ketika menjelaskan pun juga harus seperti itu. Ketika menjelaskan di depan siswa itu juga harus penuh dengan kasih sayang ya. Ya, ini serius ini ya. Penuh dengan kasih sayang itu artinya ada rasa ingin memberitahu ya, ada rasa ingin meningkatkan wawasan siswa gitu ya, dan ada rasa ingin saya sedang kayak ngajari kepada adiknya ya, kepada orang yang dia sayangi. Maka itu akan lebih mudah diterima loh daripada kalian menjelaskan tapi kayak orang baca buku gitu ya. Ya akan lebih mudah dipahami ketika menggunakan bahasa yang ringan ya, tapi ada ketegasan di situ. Nah, kita sampai di hakikat keterampilan menjelaskan. Nah, ini berarti apa saja yang menjadi indikator jadi guru itu berhasil dalam atau menguasai keterampilan menjelaskan. Ini empat hal ini. Yang pertama adalah dia mampu mengorganisasikan isi pelajaran. Yang disebut mengorganisasikan itu berarti dia mampu mengelompokkan materi pelajaran dan mampu merunutkan materi-materi pelajaran dari yang mudah ke susah gitu ya, dari yang abstrak ke konkret gitu ya, mana dulu yang harus disampaikan, mana dulu yang perlu untuk pemahaman awal gitu ya. Nah, itu mengorganisasikan. Nah, mengorganisasi pelajaran itu bisa dilakukan dengan kalian membuat peta konsep atau mind map. Ya, pernah dengar istilah ini kan? Ya, pasti pernah dengar. Nah, atau kalian bisa membuat infografis. Itu juga bisa salah satu bagian dari mengorganisasikan isi pelajaran. Ya, infografis. Mind map itu peta konsep. Jadi kalian membuat semacam pohon ya, pohon pengetahuan ya. Misalnya kalian mau menjelaskan tentang masa penjajahan Hindia Belanda di Indonesia gitu ya, itu kan panjang sekali masanya ya. Nah, kalian bisa mengorganisasikan dulu dengan membuat mind map yang nantinya tujuannya itu sebenarnya untuk memudahkan siswa dalam berpikir secara sistematis ya. Kemudian mampu menunjukkan hubungan ya. Hubungan apa? Hubungan konsep dengan konsep atau teori yang dipelajari dengan realita ya. Jadi menunjukkan hubungan antar konsep, antara konsep penjajahan dengan konsep munculnya nasionalisme. Apa hubungannya ya? Kenapa kemudian muncul pergerakan nasional ya? Kenapa kemudian terbakar api gitu ya, terbakar api semangat dari para pemuda untuk melakukan reformasi ya. Itu hubungan antar konsep. Kemudian hubungan teori dengan realita ya. Saya teorinya adalah selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia, ketika ada ketidakadilan dalam pemerintahan atau dalam sebuah rezim, maka itu akan memunculkan gejolak. Itu teorinya. Nah, realitanya seperti apa? Sekarang yang dekat dengan siswa saja, misalnya kayak peristiwa kemarin ya, demonstrasi undang-undang Omnibus Law yang
chaos ya. Apakah itu juga muncul karena adanya ketidakadilan itu ya, yang sebelumnya juga, yang seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya ya. Apakah bisa kita menganalisis peristiwa yang baru kemarin terjadi ini dengan membandingkan dengan peristiwa tahun 98 misalnya? Bisa nggak? Nah, kan ya, tentu saja agak susah ya, karena perilaku pemerintahannya itu juga tidak sama ya. Itu analisis selanjutnya nanti. Kemudian mampu menganalisis hubungan sebab akibat. Nah, ini wajib dilakukan ya, semuanya juga wajib dilakukan. Ini menganalisis hubungan ini harus dilakukan terutama guru sejarah ya, ketika dia menjelaskan tentang sebuah peristiwa ya, maka dia juga harus menjelaskan kenapa sih peristiwa itu terjadi gitu ya. Tuh. Kemudian mampu mengidentifikasi tingkat kesulitan materi. Nah, jadi seorang guru yang baik itu dia harus bisa harus bisa mendalami intelektualitas siswa. Mana materi-materi yang sifatnya mudah untuk difahami, jadi tidak perlu penjelasan lebih lanjut ya. Mana yang materi yang kira-kira siswa itu susah untuk memahami, jadi dia harus menjelaskan dengan gamblang. Nah, ini sebenarnya menjadi trik dalam kelas ya, untuk mengatur time management atau waktu di dalam kelas gitu ya, waktu pembelajaran di dalam kelas. Jadi tidak harus semuanya dijelaskan dengan gamblang. Kalau dengan satu contoh itu siswa sudah tahu ya, sudah ya. Kalian harus mengeksplor yang lebih susah ya, materi-materi yang lebih susah itu yang harus kalian eksplor tuh. Nah, lalu apa tujuan keterampilan menjelaskan? Yang pertama adalah membimbing siswa memahami dengan jelas terhadap materi yang sudah dipelajari. Nah, ini sudah cukup jelas ya, supaya siswa itu bisa lebih jelas. Kemudian meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah melalui cara yang berpikir kritis, analitis, logis, dan sistematis. Nah, tadi saya lupa ya. Jadi seorang guru yang terampil dalam menjelaskan itu erat kaitannya juga dengan kemampuan dia dalam banyak hal ya, kemampuan dalam menganalisis, kemampuan dalam berpikir kritis, berpikir logis ya, berpikir sistematis. Nah, itu sebenarnya harus dimiliki guru dulu ya. Kalau gurunya itu tidak bisa berpikir analitis, gurunya itu hanya tekstual ya, artinya hanya membaca buku saja, menjawabnya juga dengan sesuai dengan apa yang ada di dalam buku gitu ya, buku terutama dalam artian buku teks ya, dia tidak bisa mengeksplor lebih jauh. Nah, itu akan berbahaya bagi siswa. Jadi ketika kita berbicara tentang analytical thinking, critical thinking, logical thinking ya, maka guru itu harus punya itu dulu tuh ya. Bisa nggak dia berpikir kritis, bisa nggak dia berpikir analitis ya. Nah, susah jadi guru ya, susah ya, nggak gampang jadi guru itu. Harus terus belajar, karena saya pun juga seperti itu, saya pun juga harus terus. Saya sudah mengajar hampir 8 tahun ya, total ya, hampir 8 tahun. Tapi saya terus belajar untuk bisa memiliki keterampilan ini, keterampilan dasar, tapi butuh butuh ekstra belajar ya. Keterampilan dasar yang butuh ekstra belajar itu ini keterampilan mengajar. Apalagi siswa setiap era itu
punya keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Nah, di situ sebenarnya yang menantang profesi seorang guru. Kalau dokter itu penyakit itu mungkin akan perubahannya itu mungkin 10 tahun sekali atau 20 tahun sekali. Tapi kalau seorang guru itu kan yang dihadapi itu adalah siswa. Nah, siswa itu adalah manusia, manusia yang memiliki cipta rasa dan karsa, ya, memiliki akal. Ya, dia pasti sifatnya dinamis mereka itu. Nah, tantangan seorang guru itu adalah memecahkan atau beradaptasi dengan kedinamisan siswa itu supaya siswa bisa memahami materi yang disampaikan. Ya. Kemudian membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa terhadap masalah yang dipelajari. Nah, ini sebenarnya ini sama halnya sih dengan membimbing siswa memahami dengan jelas, ya. Jadi banyak hal di dalam buku yang tidak memuaskan siswa. Siswa sekarang itu kan dia lebih tinggi tingkat penasarannya, ya. Apalagi kepada sejarah, ya. Kalian lihat anak SMA tuh suka loh dengan pelajaran sejarah. Nah, saya belajar dari rekan-rekan saya yang memang mengajar di SMA, ya. Mereka bercerita bahwa siswa-siswa mereka itu justru senang belajar sejarah, apalagi ketika gurunya itu melayani dengan baik, ya. Melayani dalam artian ketika siswa tanya apa dijawab, ya, bukan malah ya udah deh, kalian cari aja di Google. Nah, itu jangan seperti itu, ya. Nanti akan membuat siswa itu tidak percaya kepada profesi guru. Mereka lebih percaya kepada pada Mbah Google daripada gurunya sendiri, ya. Nah, itu yang membuat kenapa keterampilan menjelaskan itu penting. Kemudian memproyeksikan tingkat pemahaman siswa melalui penjelasan yang dilakukan. Memproyeksikan itu berarti memprediksi. Kira-kira siswa ini ke depan akan seperti apa. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan ketika kalian menjelaskan. Jadi tidak harus dievaluasi, ya, di bagian penutup, tapi bisa selama kegiatan menjelaskan ini. Jadi misalnya di sesi-sesi di tengah-tengah menjelaskan, kalian kemudian melemparkan kayak semacam pertanyaan pancingan kepada siswa, ya. Kemudian kalian meminta siswa untuk memberikan pendapat. Gimana pendapat kalian tentang apa yang Bapak sampaikan tadi? Atau misalnya kalian ketika menjelaskan tentang seputar peristiwa perumusan naskah proklamasi, kemudian kalian meminta pendapat siswa, kalau kalian jadi pemuda pada saat itu, gitu, ya, apa yang akan kalian lakukan? Tuh, misalnya. Nah, itu untuk mempromosikan tingkat pemahaman siswa. Nanti akan tampak siswa-siswa mana yang memang memiliki tingkat intelektualitas atau tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan lainnya. Itu akan lebih tampak, tampak pada saat itu. Lalu apa yang harus dikuasai agar guru memiliki keterampilan menjelaskan, yang harus dikuasai agar guru memiliki ini, dicoret ini harusnya. Memiliki ini, ya. Itulah memiliki, ya, ini, ya. Ini bukan yang buat jantung itu, ya, tapi memiliki kayak yang untuk mengukur detak jantung. Yang pertama adalah keterampilan merencanakan penjelasan, ya. Jadi guru dianggap memiliki keterampilan menjelaskan itu apabila dia mampu merencanakan dulu. Ya, yang merencanakan ini nanti sembari dalam menyusun RPP sebenarnya bisa, ya, atau malam sebelumnya ketika mau mengajar dirancang kira-kira saya besok mau apa, ya, gitu, ya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menyajikan penjelasan. Nah, untuk keterampilan merencanakan penjelasan itu ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah
merencanakan pesan atau materi yang akan dijelaskan. Jadi merencanakan dari aspek materinya itu, kontennya. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah memastikan validitas isi. Validitas isi berarti materinya ya. Jadi materinya itu emang teruji kebenarannya. Artinya materi yang disampaikan ya sudah sesuai ya dengan tujuan pembelajaran, sudah sesuai dengan etika, sudah sesuai dengan sumber-sumber yang lain ya. Tuh, itu harus dipastikan dulu. Jadi kalian jangan menyampaikan materi yang sifatnya masih simpang siur atau hoax bahkan. Misalnya dalam kelas kalian bicara hoax, ya itu bahaya sekali itu ya. Jangan sampai seorang guru seperti itu. Kemudian memastikan kelayakan isi. Jadi apa yang disebut kelayakan isi? Nah, ini disebut dijelaskan seorang guru itu harus melakukan analisis terhadap tingkat kesulitan materi ya. Jadi materi yang disampaikan itu sudah terlebih dulu dipetakan tuh dalam artian di kotak-kotakan mana materi yang sulit dan butuh dijelaskan secara gamblang dengan contoh yang jelas, mana yang materi yang mudah difahami, yang kira-kira mudah difahami, dia cukup 1-2 contoh saja sudah selesai gitu ya. Tuh. Kemudian menganalisis masalah yang terdapat dalam materi. Nah, ini seorang guru itu dia harus bisa untuk melihat kira-kira kalau siswa saya belajar materi ini, gitu ya. Nanti mereka akan bertanya tentang apa ya. Nah, itu ya. Nanti kira-kira materi ini bisa memunculkan perdebatan enggak ketika saya sampaikan ke siswa. Nah, ya. Perdebatannya itu nanti perdebatan yang positif, mengarah positif atau ke negatif. Nah, itu menganalisis masalah. Kemudian menganalisis relevansi antar konsep ya, hubungan tadi saya sudah jelaskan di depan ya, antar konsep misalnya tadi konsep nasionalisme dengan konsep penjajahan itu ada hubungan enggak gitu ya, tuh atau yang lain. Kemudian menelaah hukum dari prinsip teori yang mungkin dapat digunakan untuk memperjelas materi. Nah, misalnya kalian menjelaskan tentang tadi tumbuhnya nasionalisme ya, kalian coba cari tahu teori tentang nasionalisme ya. Mana yang teori, jangan semua teori kalian ambil. Cukup kalian ambil 1 atau 2 teori yang itu bisa menjelaskan tentang tumbuhnya pergerakan nasional. Kalau kalian terlalu banyak menyampaikan teori, maka yang jadi siswa kalian hanya memaparkan teori saja tapi tidak menyampaikan lebih jelas. Ya. Kemudian menyajikan materi agar menarik perhatian siswa. Ya, nah ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan menggunakan multimedia atau media pembelajaran yang beragam, atau tadi dengan gestur ya, attitude ya, atau dengan humor-humor sedikit ya. Tapi humor-humornya nggak boleh humor-humor yang melanggar etika ya. Nah, yang kedua adalah merencanakan media pembelajaran untuk menyampaikan materi ya. Jika memfokus pada penjelasan lisan, perhatikan aspek kejelasan ya. Aspek kejelasan itu berarti dari kalau kalian memang mau lisan saja ya, tidak mau pakai media boleh, tapi harus jelas dari aspek bahasa. Kemudian dari istilah, kalau kalian menjelaskan sebuah istilah, maka kalian harus jelaskan apa makna dari istilah tersebut. Kemudian dari aspek semantik, kemudian dari aspek artikulasi, itu juga harus benar-benar jelas. Kemudian yang ketiga, menganalisis karakteristik siswa sebagai sasaran penerima pesan. Nah, ini dalam proses merencanakan itu kan bisa dilakukan sebelum kalian mengajar ya, atau jauh sebelum itu, yaitu ketika kalian menyusun RPP. Tapi biasanya sih sebelum mengajar sih ya. Dan ini tidak harus ditulis, Jadi perencanaan itu bisa masih dalam bentuk ide. Oh, besok saya mau seperti ini. Tapi ada baiknya sih ditulis supaya lebih mudah. Kemudian untuk melakukan sebagai pesan, kalian harus paham tipe penerima pesan itu ada tipe visual
ya. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan gaya belajar nantinya ya. Tipe visual berarti mereka mudah menerima pesan-pesan yang sifatnya visual. Visual berarti gambar ya. Jadi mereka lebih memahami kalau dengan gambar. Ada tipe auditif, tipe mendengar. Ya, jadi mereka lebih memahami dengan mendengarkan. Kalau disuruh baca, mereka nggak bisa. Tapi kalau visual disuruh baca, mereka lebih mudah menerima. Ya, atau dengan gambar mereka lebih mudah menerima. Kalau tipe auditif dia harus dengerin dulu penjelasan guru. Kemudian ada tipe audio visual. Ya, tipe audio visual ya berarti dengan melihat dan mendengar. Itu ada tipe kinestetik. Tipe kinestetik biasanya untuk orang-orang yang memang lebih mudah dengan bergerak gitu ya. Ini tipe khusus sebenarnya. Nah, lalu apa saja sih keterampilan melaksanakan penjelasan gitu lah, atau bagaimana sih kita bisa membuat penjelasan yang bagus ya, atau yang baik ya. Yang pertama adalah tadi sebenarnya udah dipaparkan di depan sih lebih banyak, cuman ini lebih detailnya saja. Yang pertama dari aspek kejelasan. Di sini apa yang dimaksud dengan sesuatu yang jelas ya? Apa yang dimaksud dengan kejelasan? Ada kefasihan. Ya, fasih itu berarti dari penggunaan pengucapan kata ya, pengucapan istilah ya, istilah asing, istilah daerah itu udah benar-benar jelas dan sesuai. Fasih. Kemudian penggunaan bahasa. Nah, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang baik dan benar ya. Bolehlah sekali menggunakan bahasa daerah, boleh, cuman yang perlu difahami di sini adalah apabila kalian mengajar di tempat yang sifatnya yang siswanya itu ini ya, beragam dari latar belakang suku bangsa yang beragam, maka ada baiknya gunakan bahasa Indonesia saja. Itu. Kemudian dari aspek penggunaan istilah, memang istilah itu istilah yang benar dan berhati, dan kalau bisa ketika kalian menjelaskan sebuah istilah maka jelaskanlah makna dari istilah tersebut. Kemudian susunan kalimatnya juga dengan benar ya, jangan asal-asalan. Terus volume suara ya, volume suara itu jangan terlalu lembut ya, tapi juga jangan terlalu keras ya, sesuaikan saja dengan ruang kelasnya. Misalnya kalau itu di ruang kelas, berarti sesuaikan dengan ruang kelasnya. Kemudian ada pemberian contoh dan ilustrasi. Nah, ini yang perlu untuk kalian belajar ya, latih gitu ya, untuk memperjelas sebuah statement atau sebuah pernyataan atau sebuah konsep, maka kalian harus bisa memberikan contohnya atau ilustrasinya. Misalnya ketika kalian menjelaskan tentang perlawanan terhadap Hindia Belanda misalnya, kalian bisa contohkan atau ilustrasikan. Ilustrasi bisa dengan gambar, misalnya dengan yang di sekitar kota Tasik saja, perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa ya. Kalian tanya dulu aja kepada siswa, kalian kenal nggak dengan bukan Zainal Mustafa tuh bukan Hindia Belanda ya, tapi Jepang ya. Kalian kenal nggak dengan Kiai Haji pernah nggak ke Kiai Haji Zainal Mustafa? Saya pernah Pak. Tahu nggak siapa Zainal Mustafa itu? Nah, bisa dicontohkan dengan seperti itu. Jadi contohnya itu kalau bisa contoh yang dekat dengan siswa, dekat dalam artian bisa dari aspek geografis ya, bisa dari aspek masa yang sezaman. Misalnya kalian menjelaskan tentang peran pemuda dalam kemerdekaan misalnya ya, kalian bisa contohkan dengan yang sezaman dengan siswa ya, peristiwa kemarin misalnya demonstrasi dilakukan oleh para mahasiswa misalnya. Tapi juga yang kalian perlu tekankan ke siswa bahwa demonstrasi itu tidak
apa ya, tidak berarti harus chaos ya, tidak berarti harus merusak fasilitas umum, karena zaman dulu pemuda itu tidak sampai merusak fasilitas umum, misalnya kalian jelaskan saya seperti itu. Jadi yang positif yang disampaikan ke siswa itu yang positif, yang negatifnya jangan. Kemudian, nah ini ya, pemberian penekanan. Pemberian penekanan itu bisa disampaikan. Pemberian penekanan itu berarti kalian menekankan bahwa konsep yang sedang kalian sampaikan itu yang pentingnya itu yang bagian mana, ya, yang menjadi keywordnya itu yang bagian mana. Bisa menggunakan kata-kata yang terpenting adalah bla 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 bla. Nah, kalian coba perhatikan dosen-dosen kalian, biasanya mereka akan mengatakan kata-kata itu. Nah, ini sebenarnya yang terpenting ya, itu ya. Atau perhatikan baik-baik ya nak ya. Ini yang akan ibu sampaikan ini adalah yang menjadi inti dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, itu ya. Kemudian menghindari kata-kata yang tidak perlu dan tidak memiliki arti, misalnya terlalu banyak. Nah ini, oh ya, nah itu sebenarnya perlu dikurangi yang seperti itu ya. Sebenarnya itu kan trik untuk berpikir ya. Kalau saya seperti itu ya, jujur ya ini ya. Jadi salah satu trik saya ketika saya sedang memikirkan kata-kata yang tepat ya, atau memilih diksi, itu biasanya saya menyelipkan kata nah itu saya sedang berpikir ya. Tapi kalau alangkah baiknya yang seperti itu boleh, tapi tidak usah terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Oke. Kemudian menggunakan bagan untuk menjelaskan hubungan atau hierarki. Nah ini tadi yang saya sampaikan, kalian bisa menggunakan mind map tadi ya, untuk menjelaskan hubungan, atau membuat bagan ya. Bagan itu berarti semacam apa, kotak-kotak seperti itu. Kemudian menggunakan multimedia jika diperlukan ya. Multimedia itu bisa media audio, bisa media visual ya, atau media audio visual ya, kalau diperlukan saja. Tapi kalau kalian cukup untuk saya mau verbal saja boleh, tapi tadi yang perlu diperhatikan kalau mau verbal itu aspek semantik, aspek artikulasi, sama aspek kejelasan itu harus diimplementasikan. Jadi kemudian menggunakan peta konsep tadi ya. Kemudian menerima umpan balik dari siswa terhadap materi yang disampaikan. Nah, untuk menerima umpan balik ini bisa dilakukan dengan yang pertama, kalian tadi beri pertanyaan di tengah-tengah, kemudian meminta pendapat kepada siswa, kemudian meminta saran ya, bisa juga seperti itu. Atau misalnya ada yang tidak setuju dengan pendapat Bapak, juga bisa. Nah, yang tidak boleh dilakukan apa dalam menjelaskan? Yang pertama, kalau dalam kelas itu membelakangi siswa terlalu lama ya, kalian ngadep papan tulis terus ya, itu nggak boleh. Kemudian atau pokoknya jangan terlalu lama lah. Kalau mau ngadep papan tulis paling beberapa menit aja terus langsung balik lagi. Kemudian mondar mandir terlalu sering, jadi kalian sepanjang ketika menjelaskan tuh depan, belakang, kiri, kanan ya, kayak setrikaan, itu jangan sering-sering. Tapi juga yang tidak boleh itu menjelaskan hanya di satu tempat, jadi cuma duduk aja gitu ya. Kemudian volume suara kurang keras, nah ini ya perlu dilatih. Kemudian tidak ada ilustrasi atau visualisasi ya, ini juga jangan dilakukan. Kalau bisa segala sesuatu harus ada contohnya ya. Nah kalau lebih baik lagi kalau dia ada gambar ya, ada videonya, itu lebih bagus lagi supaya lebih jelas. Nah yang ini, yang mondar mandir ini justru yang harus kalian lakukan ketika sesi misalnya kerja kelompok atau sesi diskusi ya, sesi membahas dalam kelompok. Itu justru guru itu harus keliling ya, atau ketika diberikan tugas untuk membahas sesuatu itu ya, guru itu harus keliling, harus mondar mandir. Tapi ketika menjelaskan justru jangan terlalu sering mondar mandir, karena akan merusak konsentrasi siswa atau merusak perhatian siswa. Ada sebuah teori, saya lupa teori siapa, itu mengatakan bahwa
15 menit, 15 sampai 20 menit di awal itu adalah masa-masa emas ya, masa-masa di mana siswa menerima pelajaran dengan sempurna. Nah, setelahnya itu adalah masa-masa kritis ya, masa-masa di mana masuk telinga kanan dan masuk telinga kiri. Nah, ini yang harus kalian trik-trik untuk memanfaatkan masa-masa emas itu, harus kalian pahami gitu ya, harus kalian manfaatkan dengan baik. Oke, ini adalah hukum baru komunikasi secara efektif ya, yang diambil dari teori dalam ilmu komunikasi. Itu ada istilah REACH. Yang pertama adalah respect. R-nya itu adalah respect. Respect itu berarti kalian menghargai siswa, ya, merangkul siswa, ya, tidak menghakimi siswa, ya, tidak menyalah-nyalahkan siswa, menerima pendapat siswa, itu namanya respect. Kemudian empati, ya. Empati itu berarti kalian paham bahwa siswa itu berasal dari berbagai macam latar belakang, ya, sosial, budaya, agama, ya, ekonomi. Jadi ketika misalnya kalian menjelaskan tentang persebaran agama Islam, maka kalian harus berhati-hati apabila di situ ada orang non-Islam. Ya, tuh, itu empati. Kemudian audible. Audible itu berarti dapat didengar, dapat difahami dengan baik. Dapat difahami dengan baik. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah ya tadi, misalnya dengan memberikan contoh atau ilustrasi, ya, tuh. Kemudian kalian mampu membuat hubungan sebab akibat, ya. Kemudian clarity itu kejelasan, ya, kejelasan dari aspek intonasi, dari aspek bahasa yang digunakan, ya. Kemudian humble itu berarti kalian merangkul siswa kalian, ya. Tuh. Itu hukum berkomunikasi secara efektif yang bisa kalian lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi ketika di luar kelas kalian mau mempraktekkan ini, ya, supaya kalian dihargai oleh orang, bisa, ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sepertinya sampai di sini saja materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang perlu diskusikan, silahkan sampaikan di kolom komentar di Classroom. Dan selanjutnya untuk mahasiswa yang akan bertugas dalam mensimulasikan keterampilan menjelaskan akan saya pilih dan akan saya sampaikan di Classroom selanjutnya, ya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.